tumor kecil deh. Itu bisa gue pindahin. Kayaknya lo tau kan tanggal ulang tahun ya? Ember. Nah ini tanggalan apa nih? Tanggalan berpulang. Oh, visualnya di dahi. 17 tanggalannya, bulannya apa, tahunnya berapa. Oh, ada. Mencoba untuk menyelamatin teman gue bilang, lu besok jangan pernah lu keluar rumah selama 3 hari. Ada, dampaknya parah juga bro. Setiap hari ketemu nyokap bokap lu dan lu tahu orang tua lu bakal berpulang kapan, perasaan lu gimana? Kalau dari sudut pandang gue sendiri, time traveler itu sama kayak Raga Sukma, cuman dia dengan tingkatan yang lain. Jadi gue pernah ngeliat diri gue sendiri waktu gue lagi bercermin, itu apa yang gue lakukan bertolak belakang sama apa yang gue lihat di cermin. Prediction, balik lagi ini prediction, bisa jadi nyata, bisa jadi enggak. Yang namanya juga prediksi. Tentang 2024 bro. Kerusuhan. Wih, ya sih banyak yang bilang gitu juga sih ya, indigo-indigo yang kayak gitu. Iya, karena gue dari kecil aja selalu dianggap aneh sama teman-teman gue. Gitu, kayak ibaratnya jam olahraga SD, suruh ganti baju, nah sedangkan itu ada makhluk hitam gede. Siapa yang mau masuk ke WC? Ya iyalah, gue dianggap aneh. Iya. Ada Mr. Gepeng nggak bro? Kan kita 1 tahun yang sama nih. Kalau zaman gue dulu tuh di SD tuh kenceng banget Mr. Gepeng, lu tahu kan? Tahu. Nah itu dia di SD tuh, zaman gue SD. Gue nggak pernah lihat itu bro. Itu cuma rumor lah ya. Ya kan? Kolor hijau dulu kan sering banget kayak gitu kan. Biasanya menjelang pemilu. Gue nggak tahu deh kalau pemilu sekarang gimana. Ada. Nah terus gimana tuh bro? Terus kayak misalnya gue kasih tau temen gue, lu pulang ntar dulu deh, mending sini aja dulu, tunggu 10 menit baru lu pulang. Ya kan? Terus dia nggak percaya, pulang nih, ada musibah kecil jadi, datang ke gue marah-marah, lu kok doa lu jelek banget sih Nu, gue kemarin kepleset motor. Gue kan nggak doa, gue cuma kasih wanti-wanti, lu jangan pulang dulu, tunggu dulu 10 menit baru lu balik. Nah hal-hal kayak gitu, niatan kita menolong orang tapi disalah persepsikan. betul. Oke. Tapi menurut gue dengan berkembangnya sosial media sekarang, kemampuan kayak lu sangat disukai orang-orang bisa jadi. Ya, Karena itu zaman dulu mungkin ya kan. kalau zaman sekarang sih, ya kayak misalnya teman-teman gue banyak sih yang WA, lu tolong, lu bisa ngebaca gue nggak? Bisa. Gini gue kasih tahu, oh dari tingkat kesehatannya itu begini, oh dari tingkat pergaulannya nih gue kasih wanti-wanti, lu jangan ke arah sini ya, gini ya gitu. Oh lu bisa juga tuh ngebaca juga gitu ya, lu bisa predict the future juga nggak? Kan ada beberapa indigo yang bisa, tapi nggak bisa sesuka hati gue. Terkadang itu apa yang gue inginkan nggak muncul tampilannya. Contohnya misalnya ya, contohnya nih, gue pengen lihat di 2024 ini siapa calon presidennya gitu. Siapa calon presiden misalnya gitu. Bukan calon, siapa presiden yang terpilih. Siapa gitu. presiden yang terpilih. Belum tentu muncul gambaran, karena itu gue lihat dalam bentuk flash doang. Sepersekian detik. Kadang muncul apa yang gue pengen, oh ini jawabannya ini. Kadang yang gue harapin, gue pengen tahu soal ini, kadang nggak nongol jawabannya. Gitu. Jadi nggak bisa gue ngelakuin itu sesuka hati. Oh, I see. Ada hukum alamnya sendiri. Ada hukum alamnya sendiri. Dan kayak misalnya gue tahu tanggalan orang. Tanggalan orang tuh gimana? Gue juga tanggalan orang gue tahu. Iya, besok tanggal berapa lo? Gitu kan? Oh iya, besok tanggal segini gitu kan. Kayaknya lo tau kan tanggal ulang tahun. Ember. Nah ini tanggalan apa nih? Tanggalan berpulang. Anjing. Seriusan bro? Itu kayak kelihatan aja gitu. Iya, itu yang buat gue ngerasa itu kutukan. Itu kutukan. Karena di saat lu setiap hari ketemu nyokap bokap lu dan lu tahu orang tua lu bakal berpulang kapan, perasaan lu gimana? Iya sih. Gitu. Ada positif, ada negatifnya lah. Iya. Iya. Dan buat gua dari pengalaman gua banyak negatifnya sih. Tekanan ke gua tuh banyak banget. Iya sih. Hal yang nggak harus lu tahu sampai jadinya lu tahu. Tapi lu nggak boleh ngasih tahu itu. Nggak boleh. Kenapa bro? Itu melanggar hukum alam.
Melanggar hukum Dampaknya ke guanya ntar. karmanya keluar bahasanya ya. Apa ya dampaknya terjadi? Pernah lu lakuin nggak? Pernah sekali gue lakuin. Terus apa yang terjadi sama lo? Gue pernah mencoba untuk menyelamatin teman gue. Gue bilang, lu besok jangan pernah lu keluar rumah selama 3 hari. Cukup di kamar. Dan tanggalannya berubah. Tanggalan kematiannya berubah. I see. Ini kayak Final Destination ya? Iya. Tanggal kematiannya berubah. Dia akhirnya meninggal 10 menit setelah ketemu gue. Anjir. Seriusan? Iya. Bukan 3 hari. Yang harus 3 hari lagi, dia akhirnya tinggal 10 menit. Bukannya malah memperpanjang, malah mempercepat. Mempercepat. Dan situ gue kena sial selama 1 bulan. Sialnya tuh kayak gimana aja bro? Sialnya kayak gimana? Apapun yang gue makan selalu diare. Oh. Terus siapapun orang yang gue ajak ngobrol pasti sakit. I see. Ada dampaknya parah juga bro. Parah bro, hukum alam itu. Itulah makanya kenapa gue sangat-sangat menghindari. Itu. Makanya kalau orang kayak beranggapan enak ya jadi orang indigo serba tahu semuanya, ya dari satu sisi ya ada lebihnya, tapi di balik itu mereka nggak tahu kan apa yang kita rasain, gimana tekanan kita dari dulu sampai dibilang, ih kok lu nggak mau bergaul sih, ih lu kok lu introvert sih, gitu. Mereka nggak tahu aja. Indigo itu emang dalam sih, dalam artian ya gue selama ini juga bergaul sama teman-teman gue yang indigo ya susah ditebak. Makanya itu orang-orang indigo selalu dibilang aneh. Padahal kita itu nggak aneh. Tapi cuma freak aja kan? Enggak juga. Nggak juga. Kayak gimana tuh? Nggak aneh dan dia sebenarnya nggak freak juga. Cuman ya karena kita tahu menurut orang lain itu nyaman, buat kita itu nggak nyaman. Kita kadang nggak mau berbaur sama mereka. I Gitu. see. Karena ada kecemasan sendiri yang orang lain nggak tahu tapi kita tahu kan. Tuh. Oh bisa kayak gitu ya. Jadi nggak semua memang rahasia dunia itu bisa dibocorkan. Termasuk ketika lu mungkin predict something. Lu ke klien lu ataupun apa, lu pernah nggak sih kayak, oh lu nanti bakal begini nih gitu kan. Sama yang kayak tadi lu bilang nih, temen ya kan, temen suka minta dibacain. Ada batasan-batasan tertentu nggak sih? Ada. Apa aja tuh batasan-batasannya? Contohnya batasan-batasan yang nggak boleh kita ganggu. Spill atau ganggu. Yang berhubungan sama nyawa. Oh, sama nyawa kayak tadi ya, kematian. Iya. Gua ngelihat teman gua kecelakaan, gambarannya jelas, gua kasih tau lu jangan keluar dari rumah. Langsung cepet. Lebih cepat, dipercepat malah. Bisa gitu ya. Bukannya malah menghindari atau memperlama, malah mempercepat. Lu merasa bersalah gak sih gara-gara itu? Sangat. Itu gue merasa terpukul banget. Makanya dari situ gue sempet depresi. I see. Karena gue ngerasa kenapa gue harus dikutuk Kayak gini. Seru juga tuh. Gitu. Di situ gue baru paham ternyata ada batasan-batasannya sendiri, di mana ada hal yang boleh kita lakukan dan ada yang nggak boleh. Dan gue setuju kalau orang bilang nggak boleh manusia itu mendahului Tuhan. Itu setuju, itu benar. Itu gue setuju. Gitu. Termasuk memprediksi kiamat. Iya. Oke, kiamat. Nah kalau kiamat tuh gimana bro? Kalau kiamat menurut gue pribadi nggak ada namanya kiamat dunia. Kiamat itu di mana lu udah akhir hidup lu meninggal, itu kiamat buat lu. Tapi kan bisa reinkarnasi. Nah, lu bisa baca juga reinkarnasi. Bisa baca reinkarnasi juga. Bisa. Wih, itu pas kapan? Beda-beda. Oh, emang kebukanya bukan karena mati suri ya? Bukan. Karena perjalanan hidup tiba-tiba lu dapat gitu. Oke. Sama kayak gue ngeliat tanggalan orang itu gue dari kecil sebenarnya. Oh, dari kecil? Iya. Bukan di saat gue habis mati suri. Lu pernah polos gitu nggak sih? Nggak, kok ada angkanya gitu, kok kapan mati? Apa yang lu lihat sih sebenarnya? Kalau misalkan lu ngeliat tanggal kematian orang gitu loh. Gua secara visual ya. Nanya orang itu, kok ada angkanya? Karena dari gue lahir gue udah ngeliat angka orang itu semua. Jadi menurut gue semua orang itu yang punya tato di dahinya. Oh, visualnya di dahi. Iya. Oke. Itu berbentuk angka gitu. Jadi kayak misalkan 17, lu meninggal 17 tahun. Di umur tuh. 17 tanggalannya, bulannya apa, tahunnya berapa? Oh, ada. Lengkap. Menitnya ada. Nggak ada. Oh, enggak ya. Tapi penyebabnya? Penyebabnya ada.
bisa gue tarik flashnya. Oh, tarik flash doang ya? Iya, gue lihat, gue intip ini orang flashnya kayak gimana. Oh dia ntar begini gitu. Tahu gua. Gue jadi kalau ngomong sama Ranu gini aja. Jadi gimana bro? Dari untung jidat gue berponi jadi gak kelihatan kan? Nembus poni gak sih bro? Nembus poni visualnya. Nembus lah. Ya udah gak jadi kalau kayak gitu. Aduh. Oke, kasihan ya kalau gitu bro Willy gitu kan. Nggak ada poninya jadi makin kelihatan. Oke. Reinkarnasi, kita ngomongin reinkarnasi. Reinkarnasi itu apa sih kalau yang lu tahu? Reinkarnasi itu hidup kembali kan, terlahir kembali. Cuman terlahir kembali itu belum ada penjelasan bahwa kita akan terlahir kembali di dunia yang kayak gini sekarang atau di dunia sebelah. Banyak orang percaya manusia mati, dia akan terlahir kembali di kehidupan yang lain. Kehidupan keabadian. Ya kan, hidup abadi lah di sana. Banyak yang beranggapan juga kalau misalnya kita meninggal di sini, kita akan reinkarnasi mungkin 100 tahun lagi atau 1000 tahun lagi ke depannya. Ataupun juga setahun lagi jadi adanya siapa, adanya dari keluarga kita, ada yang kayak gitu juga. Betul. Kan. Nah itu yang masih jadi misteri kalau lu tanya soal sama gue, lu tanya ke gue soal reinkarnasi, ya gue belum bisa menjawab pasti. Karena lu juga masih mempelajari, masih memproses. Betul. Tapi yang jelas, memori seseorang yang udah meninggal itu akan tersimpan dalam bentuk energi. Nah, cakep. Dan roh lu itu energi. Oke. Iya, gue paham. Bentuk energi. Nah itu, makanya kenapa orang bisa ngebaca nih, gue tahu past life-nya ini kayak gimana, gue bisa ngelihat past life-nya ini si A, si B, si C. Itu karena apa? Itu karena ingatannya mereka yang dalam bentuk energi itu masih tersimpan di memorinya. Oh, jadi lu ngebaca itu? Gue nggak baca itu. Gue ngebaca past life orang itu berdasarkan dari energi yang ada di otaknya dia. Ingatan-ingatan masa lalunya yang nggak bisa ditarik kembali ya mereka. Contohnya bro, gue gimana? Kalau lihat past life gue, ada masih nyimpen gak sih? Itu berapa kehidupan yang masih nyimpen energinya berasa? Apakah yang paling berasa banget kayaknya kehidupan sebelumnya ini, sebelum gue sekarang, gitu kan? Apa di yang dulu-dulunya tuh makin kecil energinya? Secara logika sih ya, soalnya makin kecil ya, jadi susah untuk di-track gitu. Energi itu sebenarnya kayak capacity di USB, lu simpan video 1 giga itu nggak akan berkurang sampai kapanpun. Oh, I see. Jadi nggak ada berkurangnya ya? Nggak ada. Energi itu nggak bisa diciptakan dan nggak bisa dihancurkan. Akan selalu tersimpan gitu? Ya. Gue termasuk yang reinkarnasi udah banyak apa belum? Gue? Ntar bisa cari ini, gue akan baca lu. Itu proses yang... Oh, itu proses lumayan banyak. Oke, itu nanti aja kalau kayak gitu. Yang cepet aja. Tapi kalau lu lihat dari reinkarnasi gue sebelumnya, Kenapa? kayak gimana? Gue apa gitu atau yang lu lihat? Sebenarnya sih udah pernah gue tanyain sih. Nggak apa-apa nih buat konten doang kan. Jadi di recall aja bro. Ya balik lagi, apapun reinkarnasi kita yang lalu. Minumnya teh botol sosro. Oh bukan. Betul. Enak sih itu. Iya enak sih. Iya. Lanjut bro. Jadi apapun lu di masa lalu, kehidupan lu, yang jelas di kehidupan yang sekarang itu untuk menebus kehidupan lu di masa lalu. Oh, I see. Itu. Jadi keburukan lu yang di kehidupan yang lalu akan lu tebus di kehidupan yang sekarang. Keburukan lu yang di kehidupan sekarang akan lu tebus di kehidupan yang akan datang nantinya. Karma ya, menebus karma. I see. Gitu. Dan nggak semua orang punya tugas. Nggak semua orang punya tugas. Termasuk lu dengan indigoan lu sekarang tugas bukan sih? Lu ngerasa ini tugas nggak sih? Lu dikasih gift kayak gini sama Tuhan? Iya. Emang tugas lu kayak gitu? Gue tuh emang tugas. Oke. Jadi nggak cuma 1, 2, atau 3 orang yang gue tolong selama ini. Udah mungkin hampir 100-an, udah lebih kali. Ya, lu mulainya dari lu bisa nolong orang itu, lu mulai kayak oke lah gue mau nolong orang tuh di umur berapa sih bro? Gue mulai nolong orang itu di saat gue mati suri ketiga. Setelah itu Akhirnya lu kayak ini udah tugas deh gitu. gue ngerasa kayak 2-3 ke atas lah ya, di situ udah mulai bertugas lo. gue kalau misalnya terlahir di sebelah dengan kondisi cacat ya gue gak akan mau. Dosa gue banyak di dunia ini. Gue harus tebus dulu biar gue terlahir dalam bentuk sempurna. Ada tangan, ada kaki. Itu gue beramal. Karena lu udah ke alam yang itu tadi ya. Karena gue udah ngeliat dengan Jelas. mata kepala gue sendiri dengan jelas di alam sebelah sana bahwa lu banyak dosa di sini, lu akan terlahir di sana nggak akan utuh.
Gitu. I see. Serem juga ya. Nah, itu. Kita jadi lebih mawas diri sih kalau kayak gitu ya. Ya, kadang manusia itu kelemahannya cuma satu, Apa tuh? keyakinannya. Kalau lu yakin akan suatu hal yang negatif, itu akan kebawa terus ke alam bawah sadar lu. Gitu. Dan itu akan menjadi ketakutan yang permanen buat lu. Mindset ya. Mindset. Sama kayak gue ngeliat yang di dunia sana, akhirnya gue ngerasa takut kan. Gue harus beramal. Kalau gue kemarin nggak ngeliat hal-hal seperti itu, mungkin gue nggak akan capek-capek mau nolong orang. Betul. Gue setuju sih. Seperlunya aja. Gitu. Biasanya gitu, manusia memang berubah menjadi lebih baik itu harus kenanya dulu. Harus. Itu baru. Kalau nggak kena, nggak akan mau berubah, bro. Betul. Kok gue jadi kayak malah bercermin kepada diri gue sendiri ya? Iya. Agak lain emang hostnya nih. Oke. Ini seru nih kalau kayak gitu. Reinkarnasi. Tapi setiap orang itu pasti bakal reinkarnasi nggak sih, bro? Apa tergantung depends? Setiap orang itu kalau menurut gue pribadi itu pasti akan reinkarnasi sih. Gitu. Karena kalau kita bahas soal reinkarnasi, berarti gini deh. Lu udah nggak ada nih, lu masuk surga. Mau nggak lu terlahir lagi ke dunia? Kalau bisa stop. Ya iyalah, udah pasti stop. Dan di sana dibilang kehidupan keabadian, ya kan? Dimana kalau lu udah abadi di sana, lu nggak akan bisa mati lagi. Jiwa lu akan stuck di sana doang. Itu makanya waktu mati suri, gue cari yang mana namanya surga, yang mana namanya neraka. Karena ibaratnya gini, kalau misalnya jiwa lu udah stuck di sana, ya, lu berdoa untuk tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat dan lain-lain. Untuk apa? Leluhur ya, bahaya. Leluhur untuk apa? Leluhur lu udah di atas atau udah di bawah, mereka udah hidup abadi. Ataupun juga udah reinkarnasi. Lu minta petunjuk ke mereka, gimana cara mereka kasih lu petunjuk? Berarti gitu. Orang-orang nyari wangsit. Animisme lah ya. Kayak gitu-gitu kan. Untuk apa? Kalau misalnya mereka capek-capek nyari wangsit, kan arwahnya udah di alam sana, entah di atas atau di bawah, udah abadi, dia nggak akan mau pindah kemana-mana. Namanya abadi, ya kan? Faktanya apa? Mereka masih banyak yang nyari. Karena apa? Karena mereka udah dapat bukti. Oh, gue ritual di ini, gue minta tolong leluhur ini, sama para apalah gitu kan. Terus dapat dia wangsit, dapat petunjuk segala macam. Pertanyaan gue adalah, itu mereka juga bukan, atau memang manipulasi aja, atau mungkin ya kalau di budaya Indonesia korinnya lah, kodamnya lah, apanya itu apa yang lu lihat? Bisa jadi ke arah sana, bukan si leluhurnya itu, tapi mayoritas asli leluhurnya. Kalau yang memang leluhurnya itu something spesial gitu, karena leluhurnya itu nggak masuk ke atas atau bawah. Kemana dia? Cuma di dalam alam sebelah. Oh, ke alam sebelah. Itu bisa tuh kayak gitu. Masih di dunia kita yang sama, di waktu yang sama ini, di bawah langit yang sama, cuma beda alam doang. Apakah itu yang disebut dengan moksa juga? Moksa beda ya? Nah, kalau moksa agak ribet. Itu lebih ribet lagi. Iya, karena jiwa maraga lo akan berpindah. Oh iya, itu kayak dulu konten di Gunung Kawi ya, kalau nggak salah ya. Dulu dia ke astral. Tapi malah disalahgunakan. Tapi lo moksa pindahnya kemana, tau nggak? Kemana? Moksa itu nggak ada namanya di alam sebelah. Karena kalau lu hidup di alam sebelah, lu terakhir lagi, lu punya raga yang baru, fisik yang baru. Lu berpindah ke alam jin dan lain-lain, itu lu punya raga sendiri juga ntar. Oh, I see. Nah, yang di sini moksa yang gue lihat ya. Dan gue tanya sama teman gue sendiri. Teman gue itu ternyata seorang time traveler. Oh, wah nih seru lagi nih time traveler. Ada lagi nih time traveler? Ada. Waduh. Ada time traveler. Oke. Bukan nama YouTube channel kan? Ada tuh YouTube channel time traveler. Emang ada ya? Ada. Ada. Tapi gimana kalau time traveler dari sudut pandang lo? Kalau dari sudut pandang gue sendiri, time traveler itu sama kayak Raga Sukma, cuman dia dengan tingkatan yang lain. Gitu. Jadi time traveler itu bukan memperlambat waktu, tapi mundurkan waktu. Bukan analogi. Contohnya kayak gimana, bro? Kalau nggak ada manusia yang bisa berhentiin waktu kan? Nggak ada. Ada, tapi ada manusia yang bisa ngelambatin waktu.
Semua manusia bisa. Contohnya? Contohnya, lu relaksasi, denyut jantung lu makin melambat, lu kan ngerasain namanya waktu itu semakin pelan. Ya. Ketika emang gue pernah sih ngerasain itu sih. Ketika gue kecelakaan, tiba-tiba kayak sepersekian detik waktu melambat. Iya. Itu gue pernah tuh. Pas gue mau kecelakaan motor, gue ingat banget. Nah, itu. Kayak anjrit, gue bakal nabrak nih, kayak kayak di sinetron gitu bro, gitu kan. Tapi ada kemampuan orang itu bisa, ternyata ada yang bisa mundurin. Iya, jadi kalau misalnya nih, ibaratnya nih, nggak semua orang itu kemampuannya kayak misalnya, gue bisa nerawang dikit-dikit, ya kan? Gue bisa ngeliat, oh, yang ini ntar begini, ya kan? Teman gue nggak, dia tahu juga kayak gue pikir dia penerawang juga, ternyata enggak, ternyata dia mundurin waktu, dia udah ke masa depan, udah ngeliat, jadinya begini-begini, dia balik lagi, oh ntar begini, gitu. Dan itu gue percaya, kayak ibaratnya gini, lu pegang kartu, ya kan, di sebelah sana, gue terawang dari sini, kartu lu apa, ya kan, belum tentu di flash gue tuh muncul, apa kartu yang lu pegang, tapi teman gue ini pasti tahu, karena dia udah muter badan, udah ngeliat sana, dia balik lagi ke tempatnya. Oh, tapi dalam bentuk astral lah bahasanya gitu. Waktunya berhenti, terus kayak, di kayak yang di TV-TV ya. Karena itu bener ada. Isi. Gitu. Balik lagi, setiap indigo ataupun orang spesial punya kemampuan yang unik-unik ya. Ya, itu kemampuan yang di zaman dahulu, mungkin di zaman-zaman kerajaan orang bilang, wah, ini orang bisa berpindah tempat sendiri. Padahal emang enggak. I see. Itu emang kemampuan. Dengan astral projection lu bisa kayak melihat masa lalu lagi nggak sih? Kayak lu balik lagi ke masa lalu. Kalau gua bisa. Kalau lu nggak bisa. Tapi bisa. Kalau istilahnya memungkinkan nggak kayak gitu? Mungkin. Karena beberapa orang ada yang bisa. Iya sih. Dulu ada konten juga dia yang kayak gitu ya. Beberapa orang tuh ada yang bisa. Kayak lu melihat nih kejadian apa? Yuk coba kita nyebutnya flashback. Yeah. Flashback memori gitu kan, tapi ya lu berjalan-jalan di sana, tapi lu nggak bisa mengubah kenyataan itu. Kayak yang udah terjadi ya udah, kita cuma kayak, bukan gua sih, maksudnya anak-anak DA ya, ya udah ngelihat apa yang ada di masa lampau, ya udah berinteraksi sama astral yang bisa melampaui ruang dan waktu, ya demon yang bisa kayak gitu. Ya gitu sih istilahnya. Kalau pengalaman gue ya, gitu kan. Tapi emang memungkinkan ya kayak gitu ya. Itu memungkinkan, itu ada yang seperti itu. Tapi balik lagi, tadi lu bahas soal demon. Udah pernah ngeliat demon belum? Demon berbentuk manusia sering. Iblis ada. Jelas sih, kalau itu banyak. Itu banyak, apalagi yang di Gedung Ijo Gedung Ijo di Jakarta, mepet Jakarta Barat, mau ke Jakarta Selatan tuh banyak. Sering di demo, itu banyak. Itu real kan bro? Real sih itu. Itu real. Apalagi 2024 nih, banyak yang kayak gitu kan. Kalau itu beda, manusia memakai kostum angel. Kalau era-era sekarang nih iya, coblos nomor berapa gitu kan. Berat banget ya konten gue ya. Nah, bingung gue betul otak. Emang. Nah, kalau iblis menurut lo kayak gimana bro? Kalau iblis, lu udah pernah berinteraksi juga sama iblis? Iblis emang berbeda dengan jin kan ya? Gua nggak pernah berinteraksi sama iblis. Tapi ada tapinya. Nggak ada tapinya. Mungkin kemampuan gue belum bisa ngeliat iblis kali. Jadi setiap orang memang kayak punya. Itu gimana sih kalau menurut sudut pandang lo ya? Frekuensinya harus disamain dulu atau kayak gimana untuk ngeliat si komunikasi dengan iblis itu? Karena iblis itu sebenarnya semua orang bisa ngeliat sih. Kalau bentuknya manusia, yang gue bilang tadi, bukan. Kalau ini apa nih? Kalau ini maksud lo? Kan iblis itu kan selalu mengikuti manusia. Setiap manusia itu punya iblisnya masing-masing dalam dirinya kan. Ya, dalam. Ya, setuju. Pasti kan? Pasti. Tapi jin itu nggak punya iblis kan? Apa? Jin itu nggak ada iblis di dalam diri jin kan? Mungkin energi. Gue nggak tahu juga. Iya, karena yang punya bayangan manusia doang. Dan gue beranggapan bahwa iblis itu selalu ada di sisi manusia selama manusia itu punya bayangan. Di saat lu nggak punya bayangan, lu nggak punya iblis berarti. Pemahaman gue sih. Pemahaman. Kalau dibilang gue ngeliat iblis apa kagak, gue belum pernah ngeliat secara langsung. Tapi gue yakin di bayangan kita itu tuh iblis. Yang ikutin kita kemanapun. Lo mau ngumpet dimanapun, dia kan selalu ada. Menunggu celah ya? Menunggu celah. Iya sih. Paham. Dalam. Pemahaman gue ya. Tapi orang lain kita nggak tahu.
Mungkin ada yang udah pernah lihat gitu kan, tatap muka langsung, atau adu panco sama iblis. Aku adu panco gitu kan, asal jangan adu pancong aja ya kan. Makan gitu kan di pancong. Yoi. Makan itu mah. Oke. Tapi kita ngomongin soal serang kemampuan lo nih. Dari kemampuan lo dari umur lo kecil sampai lo sekarang. Selain tadi ya yang udah kita ceritain ya. Bukan kemampuan sih. Apa sih yang menurut lo yang lo tahu tapi menurut lo ini yang paling wow banget gitu loh. Selain tadi ya yang udah kita bicarain, lo bisa ngeliat angka orang. Apa kemampuan lain? Yang ngebuat lo kayak wah ini tai sih gitu. Kecuali yang ngeliat angka tadi ya, tadi kan udah di spill, apa itu yang paling wow menurut lo? Gua bisa mindahin penyakit orang ke dalam telur. Oh itu bener tuh. Oke. Iya. Cuman nggak semua penyakit ya. Oh penyakit apa aja tuh bro? Contohnya, lu punya tumor kecil deh, itu bisa gue pindahin. Oh. Tapi ya masih kecil. Kalau udah membesar dan udah menjadi ganas, itu udah susah. Udah nggak bisa. Bisa, cuman agak beresiko sih. Jadi gue nggak pernah mau ngobatin untuk hal-hal yang beresiko, nggak akan. Jadi lebih ke penyakit-penyakit yang masih kecil yang masih diatasi. Iya, penyakit kecil. Telurnya dipecahin apa kayak gimana tuh bro? Telurnya baru kelihatan gitu. Pecahin boleh, nggak dipecahin lebih bagus. Karena kalau lu pecahin itu penyakitnya balik lagi. I see. Itu udah terbukti lu pernah nyembuhin kayak gitu juga? Sering. Oh sering. Oh itu istilahnya yang lu lakuin juga nih selama ngebantu orang ini juga. Oke. Gitu. Karena penyakit kayak gitu itu medis kan padahal. Lu lebih ke pengobatan dong kalau kayak gitu ya, indigonya ya? Ya memang. Oh, bukan ke power atau apa gitu kan. Kan tipe orang banyak beda-beda kan. Ada indigo yang lebih ke power gitu kan, istilahnya kayak multidimensional itu, hantem-hantem apalah, iblis lah apa gitu kan. Kalau gua nggak ke situ. Oh, jadi lu lebih ke arah pengobatan. I see. Paham. Oke, jadi memang lu ini spesialisnya lebih ke arah paramedik lah ya, healer lah bahasanya kalau di dunia perindigoan gitu. Oke, terus apa lagi bro? Yang kemampuan lo itu juga nih yang menurut lo wah keren gitu. Lu kan tadi kan udah multiverse tuh tadi. Lu ngeliat dimensi lain atau yang lu lihat kayak lu ada dimensi apa aja sih? Kalau untuk kemampuan, gue cuma segitu doang sih. Atau pengetahuan deh, yang menurut lu kayak anjrit gue baru tahu nih gitu. Yang orang-orang luar orang-orang biasa mungkin nggak tahu gitu. Pengetahuan ya. Yang gue tahu ya kalau di dunia sebelah itu mereka nggak bersinggungan sama kita. Jadi di mana di dunia itu kalau misalnya distorsi ruang sama waktu itu adalah dunia paralel antara perbatasan alam sadar lu sama alam di bawah sadar lu. Jadi di saat lu tertidur, lu masuk ke dunia mimpi, itu adalah memori ingatan lu yang ada di otak lu dalam bentuk energi itu yang gue bilang tadi. Itu akan keluar lagi. Nah, di saat lu tidur kan gelombang otak makin rendah tuh. Semakin rendah lu punya gelombang otak, semakin mendekati yang namanya distorsi ruang dan waktu. I see. Situ. Tapi nggak bisa sembarangan orang lah ya? Nggak bisa sembarangan orang. Jadi lu bisa coba untuk ke multiverse lain juga nggak? Pernah nggak lu coba lagi? Selain lu mati suri kemarin? Nggak pernah. Dan nggak bisa? Nggak bisa. Oke. Gua hanya bisa multiverse kita doang. Ya. Jadi kayak ibaratnya astral projection. Lu ngelakuin pemindahan roh dari raga lu itu seperti ibaratnya lu mempertahankan kesadaran lu di saat lu lagi tidur. Gimana caranya itu? Nggak tahu. Jadi ya sih, itu bisa orang-orang perang doang tuh. Iya, jadi badan lu fisik lu kayak kira lagi tidur, ya kan? Tapi kesadaran lu yang pergi kemana-mana. Oh, I see. Gitu. Sama halnya kayak lu lagi bermimpi, tapi lu tahu, oh gue punya badan lagi di kasur sini lagi tidur. Gue lagi jalan-jalan tapi ini di mimpi. Ibaratnya gitu. Kayak lucid dream lah ya. Ya, I see. Kalau ngomongin soal sosok sendiri bro, ya kan. Nah ini udah mulai sosok nih, gitu kan. Sosok terhoror yang pernah lu temuin tuh kayak gimana bro? Diri gue sendiri. Diri lu sendiri? Iya. Itu kayak gimana sosok yang terhoror yang pernah lu? Diri lu sendiri tuh gimana? Jadi gue pernah ngeliat diri gue sendiri waktu gue lagi bercermin. Itu apa yang gue lakukan bertolak belakang sama apa yang gue lihat di cermin. Kayak di film horor lah ya. Kayak di film horor lah ya. Itu kayak gimana bro? Kalau dicontohkan?
gue lagi sikat gigi, tapi yang di cermin itu dia nggak sikat gigi, dia Keramas. senyum. Oh, senyum. Keramas, agak lain ini Bang. Ya mungkin gitu kan. Kayak, "Halo, ngapain sikat gigi? Keramas dulu coy," gitu kan. Gitu. Dia tersenyum gitu. Gua tahu lu pakai odol Pepsodent kan? Kan senyum Pepsodent. Nah, tersenyum. Itu tuh siapa, Bro? Itu kan diri lu sendiri. Apa itu bilang iblis di belakang lu sendiri? Bukan iblis ya, maksudnya kayak setiap manusia kan punya iblisnya masing-masing lah. Iya, tapi yang gue balik lagi, gue udah bilang gue belum pernah namanya ngeliat iblis. Heeh. Jadi gue nggak tahu itu siapa. Heeh. Yang gue tahu, oh mungkin ini diri gue aslinya seperti itu. Muka gue seperti itu kali. Lebih ganteng. Lebih parah. Oh, lebih parah. Enggak. Kejam. Kayak jam. Kejam. Oh, kejam. Senyum sinis. Oh, gua tahu. Smirk. Kayak gitu ya. Dan itu buat lu nggak nyaman banget. Oke, mungkin kalau untuk orang biasa agak ketakutan dong, gitu kan. Tapi kalau lu sendiri sebagai indigo, lu ngerasain apa aja tuh? Makanya lu bilang lu itu sosok menakutkan kan? Karena setelah gue ngeliat itu nggak cuma berhenti stop di situ aja. Oh, Gue ketemu diri gue di dalam mimpi gue sendiri. Diri gue yang lain. Situ. Dan itu yang bikin gue takut untuk tidur. takut untuk tidur. Iya, sosok itu doang yang bikin gue mempertahankan tuh gue kalau bisa nggak usah tidur deh gue. Emang apa yang dia lakuin, Bro? Apa yang dia lakuin gitu loh di dalam mimpi lo itu? Ya namanya sebuah ketakutan itu nggak ada alasannya. Pokoknya fear aja ya. Pokoknya Iya. fear banget. Dan Dan gue gue nggak tahu alasannya apa. Yang jelas gue nggak mau tidur. Dan lu udah mengetahui itu apa bentukannya? Bentuknya kayak diri gue sendiri. Isi. Diri gue. Lu nggak tahu itu dalam artian itu jin, itu iblis, itu apa? Nggak tahu. Lu nggak tahu. Masih tanda tanya sekarang di diri lu. Tanya. Karena di situ gue nggak bisa ngebedain. Ini see. makhluk apa? Atau diri gue atau apa? Gue nggak tahu. I see. Gitu. Serem juga ya. Iya sih. Iya, maksudnya sesuatu hal yang nggak lu ketahui itu lebih serem ketimbang hal yang lu ketahui. Iya nggak sih? Iya. Betul. Tapi ada yang jagain lu juga nggak sih? Bisa dibilang. Kan setiap indigo katanya ada yang jagain. Mungkin ada yang nggak juga. Atau nggak lu berteman. Ada pengalaman nggak sih? Terutama mungkin dengan teman lu yang tadi tuh yang lu bilang lu baca angkanya. Ya kan? Terus dia meninggal 10 menit kemudian. Ngobrol nggak? Lu sih gak setau gue gitu kan. Ya who knows gitu kan. Karena dia udah jadi arwah bisa komunikasi sama lu. Gue pun nih misalkan kalau gue meninggal, gue pasti bakal nemuin teman-teman gue yang indigo. Cuy kasih tau dong ke nyokap gue atau ke siapa gitu kan. Ya misalkan gitu kan. Kadang sih gue kalau komunikasi sama lo kayak gitu, makanya kenapa gue paling malas keluar juga. Gue nggak tegaan orangnya. Gak tegaan. Ada mereka minta jalan cahaya, minta doa. Gitu. Kadang bisa kita kasih doa, kadang nggak bisa. Mereka itu kayak ada pesan yang ingin disampaikan kayak lu bilang tadi ke keluarganya. Tapi gue nggak kenal keluarganya siapa. Lu siapa? Iya. Itu yang di situ gue bingung. Kadang gue nggak tahu apa yang harus gue lakuin. Iya, kecuali itu misalnya teman lu minta tolong, ya lu kenal keluarganya. Kalau roh asing datang ke lu. Dengan kondisinya dia yang nggak tenang seperti itu, dia minta tolong sampein ke keluarga. Itulah yang ngebuat rada-rada ya. Itu yang menjadi beban, pukulan buat gue sih. Karena lu kasihan juga kan. Iya. I see. Itu. Arwah mana? Gue ngerasa kayak, oh sini sampai segini doang batas kemampuan gue nggak bisa nolong banyak orang. Yang paling menyedihkan apa, Bro? Arwah ataupun sejenis apa yang minta tolong sama lu gitu, yang menurut lu kayak kasihan banget gitu loh dari ceritanya dia, entahkah ketabrakan atau apa. Yang paling menyedihkan ya. Hal yang paling menyedihkan, arwah yang paling menyedihkan itu yang datang ke gue itu anak kembar. Anak kembar. Umur? Abangnya 6 tahunan, adiknya itu 6 tahunan juga, cuman kayak tinggi abangnya lebih tinggi dari adiknya. Oke, dia kembar datengin lo gitu loh. Jadi dia meninggalnya bareng dong? Meninggalnya bareng. Oke, kecelakaan? Enggak. Sakit? Enggak. Dibunuh? Dibunuh sama orang tua sendiri. Itu yang datang ke gua. Terus apa yang dia minta tolongin ke lo? Dia minta tolong, roh itu minta tolong untuk sampaikan ke orang tuanya bahwa anaknya itu sayang sama orang tuanya. Dan anak itu maafin orang tuanya. Anjir. Lu kenal sama orang tuanya? Kenal? Enggak juga? Kenal.
Tapi di dalam otak gue ketemu orang tuanya gue gamparin semuanya. Iya juga sih. Setuju. Itu hal yang bertentangan kan. Mereka pengennya apa kita sampaikan ke orang terdekatnya mereka, tapi di hati nurani kita itu kayak ada emosi yang muncul gara-gara ini anak diperlakukan seperti itu. Iya. Hati nurani kita berbicara lah di situ. Akhirnya lo tolongin kayak gimana, bro? Tolongin si kembar itu gimana? Iya. Lu cuma jadi pendengar yang baik aja atau gimana? Kagak, bapaknya gue gamparin. Serius ketemu akhirnya? Serius ketemu akhirnya. Wih, seru nih. Gimana bro ceritanya bro? Nah ini seru nih. Jadi gimana? Lu kok bisa ngedetect? Padahal lu kan gak kenal orang tuanya, Tri. Kebetulan itu anak rumahnya gak jauh dari tempat gue. Gue minta mereka yang nuntun gue. Oh, I see. Terus ketemu Dituntun. Lu kenal sebelumnya? Apa nggak tahu? Gue gak tahu sama sekali. Apa yang lu lakuin pas udah ketemu bapaknya nih? Kan udah tahu, oh nih rumahnya nih. Kok bisa lu tampol sih bro? Maksudnya kan gak ada sebab. Karena gue bilang ke bapaknya, ini anak meninggal karena apa? Sebelum anak ini meninggal, dua-duanya itu diapain sama orang tuanya. Gitu. Begitu bapaknya diem, bapaknya mau nangis, gue gamparin di tempat. Gue bilang, maaf pak, bapak nggak layak untuk nangis. Hari ini kelakuannya bapak. Jangan pernah jatuhin air mata untuk anaknya bapak. Tapi lu kasih tau pesan si anak kembar itu ke Gue bapaknya? kasih tahu. Setelah gue gamparin. Tapi dia terima aja pas lu gambarin? Karena dia ngerasa bersalah. Gue tahu dia tuh ngerasa bersalah. Enggak lu laporin ke pihak berwajib? Karena nggak ada bukti dan lain-lain juga ya. Dan lu nggak mau ngambil pusing juga? Gue pengen si orang tadi penjarain. Cuman anaknya kan balik lagi. Oh iya. Kali dia ngomong ke gue apa? Mereka sayang sama orang tuanya kan? Iya. Anjing itu nyelekit sih. Iya, kalau orang tua di penjara berarti anaknya sedih nggak? Sedih. Jadi lu kasih pelajarannya ke arah sana aja ya? Iya. Oke. Wow. Keren juga sih. Gue bilang ke bapaknya, kalau misalnya bapak nggak terima, saya gamparin, laporin saya aja ke polisi. Lu gue laporin balik. Gue nggak bilang gue bakal laporin balik. Ya bapaknya juga takut sih bro, karena tahu salah gue lebih salah ya kan. Iya. Akhirnya setelah lu ngasih pesan itu, ya kan, mereka damai. Si kembar itu berpulang ke Jalan Cahaya. I see. Itu dari sekian banyak lah ya, tapi itu yang paling menurut lo paling menyentuh hati itu ya, komunikasi sama arwah itu ya. I see. Wow. Banyak ya bro ya kalau kayak gitu ya. Banyak bro, kalau pengalaman hal seperti itu mah. Suka dukanya ada yang kita tadi. Oke, mungkin kita balik lagi ke apa yang lo lakuin sekarang deh, ya kan? Lo adalah hipnoterapi, bisa dibilang hipnoterapi plus kalau kata gue, bukan pijat plus ya. Agak lain. Tenangkan badan, ya badanmu lemas, terus tiba-tiba buka baju. Bisa kayak gitu nggak bro? Hipnoterapi cabul gitu ya? Nggak gitu juga. Nggak gitu juga gitu. Nah, viral ntar gue. Ember gitu kan. Ya. Nah tapi apa sih yang lo lakuin gitu kan biasanya? Atau enggak kayak kasus apa yang sering atau enggak yang paling berat menurut lo? Selain ya pokoknya dalam hypno ini, di bidang hypno ini yang lo lakuin sekarang. Di bidang hipnoterapi ini yang paling berat itu skizofrenia. Oh skizo, oke. Skizo itu paling berat. Kalau orang mungkin beranggapan bipolar, kalau gue skizo. Skizo itu kalau misalnya udah kambuh, itu ibaratnya lu itu kayak singa kelaparan. Lu nggak kayak ngelihat sekitar lu itu siapa, mau itu keluarga segala macam, tantrum, berontak, hancurin. Oke. Itu yang paling parah. Karena pernah gue ngehipno orang itu tantrum. Dan ternyata dia punya hodam. Jadi baru gue mau tanyain, ada faktor eksternal juga nggak sih dalam artian astral yang di skizo itu? Banyak. Banyak yang gue hipnoterapi itu ternyata itu dia punya hodam. Jadi ada yang satu ini gue sembuhin karena kecanduannya sama belanja hal-hal goib, ilmu-ilmu kayak begitu. Oh, bukan belanja di Shopee kan? Kan. Itu udah belanja kayak gitu udah kecanduan, bro, jatuhnya. Iya, gue setuju. Banyak itu orang-orang kayak gitu. Sekalinya orang udah belanja, efeknya udah dia rasain, kedepannya belanja terus. Iya, bambu petrus lah, bambu apalah. Terus delima. Petruk ya? Petrus ya? Oh iya, petruk. Maklum gitu kan. Berat. Nah, kayak gitu terus gimana lo ngobatinnya?
Gua ngobatinnya itu gue cari alasannya kenapa dia belanja kayak gitu. Ternyata karena bullying. Bilang, oh ini nggak lu tuh cowok nggak pernah punya pacar, dasar cowok nggak laku, gitu-gitu. Iya. Akhirnya dia belanja hal-hal yang berbau pelet. Gitu, ketagihan lah belanja. Bumbu perindu. Kok bumbu perindu sih? Bulu perindu. Agak lain emang nih. Bumbu perindu. Iya. Bulu. Gitu. Kayak gitu. Terus gue hipno untuk dia berdamai dengan dirinya sendiri dulu yang pertama. Oh, karena basicnya harus di situ lah ya. Harus di situ. Intinya dia bisa berdamai sama dirinya, berarti dia bisa memaafkan apapun yang telah dia lakukan. Oke. Gitu, dan mengikhlaskan semuanya. Dan itu nggak langsung selesai ya? Ada terapi, maksudnya ada next step-nya lagi. Nggak langsung selesai. 3 sesi sih. 3 sesi. 3 kali hipno itu sembuh. Seperti itu skizo. Nah, kalau cuman traumatik, fobia itu mah sekali doang. Oh, itu bisa fobia? Fobia bisa. Gue fobia dengan penolakan, bro. Itu gimana, bro? Karena selalu ditolak gitu kan. Yang gue rubah berarti bukan mental, itu nasibnya nih. Tapi memang ada yang, mereka tuh rata-rata yang kayak gitu karena ulahnya dia sendiri ya? Iya. Ataupun ada yang takdir juga. Kalau udah takdir gimana tuh, bro? Melakukan hal seperti itu kayak skizo dan lain-lain, itu nggak ada takdir seperti itu. Free will ya bahasanya. Itu free will karena dia sendiri. Karena dia sendiri. I see. Memang skizo itu memang tadi yang lu bilang tadi ada eksternal juga. Iya. Dan itu yang lu hantem-hantemin juga dengan plus-plus lu itu lah ya. Ketimbang hipnoterapi biasa itu agak lebih sulit sebenarnya. Iya. Jadi kadang itu klien gue tuh nggak semuanya itu yang cerita ke gue itu mereka semuanya jujur. Kadang ada yang ditutup-tutupin. Pasti aib dan lain-lain. Aib dan lain-lain. Malu. Justru kan hal-hal seperti itu harus mereka ceritain kalau mereka mau sembuh. Betul. Karena dokter aja pun juga harus tahu penyebabnya apa. Untuk tahu diagnosanya kayak gimana. Betul. Akhirnya gue make sure 2 kali pakai kemampuan gue. Gue lihat ini ada yang ditutupin nggak. Ternyata masih ada. Setuju. Nah, itu gue sampein. Coba Bapak recall lagi memori kejadian tahun sekian, Bapak lagi di ini dengan si ini, terus Bapak begini. Dan akhirnya dia yang tadinya nggak mau ceritain itu, akhirnya udah ngaku. Ya banyak sih klien-klien dulu kan di DA kan gue kadang-kadang suka ngikut kan ya. Ya itu ada aja tuh anak-anak kayak, ya si bapaknya nggak mau ngakuin nih kalau kayak gini. Dari tadi nutup-nutupin, ya udah. Gitu, kita juga sebagai itu kan nggak enak juga kan. Padahal udah dijembatanin, ya udahlah mungkin itu terlalu privacy bagi dia gitu kan. Betul. Melukai harga diri or something. Ya kesulitannya di situ ya. Tapi enaknya lu jadi plus-plusnya itu lu bisa tahu penyebab aslinya apa gitu yang lu tutupin itu kan. Iya sih. Oke. Nah dari keseluruhan sendiri nih, lo hipnoterapis kalian skizo, kayak fobia, kayak contohnya kayak lu mau ngerokok gitu kan, pengen berhenti ngerokok tuh easy banget ya kayak gitu malah ya. Sebenarnya easy sih, gitu. Cuman, gua menjadikan rokok itu sebagai suatu hal untuk menetralisir. Di saat gue lagi stres, gue lagi depresi, atau gue lagi dalam tekanan sekalipun, itu pelarian gue ke rokok aja. Oh, enggak, ini maksud gue kayak orang mau berhenti ngerokok gitu, klien bisa. Itu gampang. Cuma gue liat kondisi orangnya juga. Oh iya. Gue cerita tadi kayak misalnya gue nih, ya kan? Karena kalau misalnya gue ngelarin itu ke dalam hal rokok, gue mau larinya kemana? Oh, mindahinnya susah. Nah, misalnya gue lari ke makanan nih, gemuk, obesitas, bisa kena jantung, bahaya juga. Gue lariin misalnya ke olahraga, bisa over di olahraga. Pagi sampai malam dia jogging terus ntar yang ada. Jadi depends ya. Depends dari karakter orangnya, cocoknya seperti apa. Kalau misalnya udah parah ya gue larinya ya udahlah ke rokok aja lah. Gitu. So kalau orang rokok juga udah begitu batuk-batuk, dada udah sakit, udah berhenti pasti. Oke. Gue pengen ke last question deh, tema terakhir. Mungkin this is the first episode juga kan ya dari para indigo. Tapi gue kepo aja. Lu kan bisa ngeprediksi juga kan. Prediction, balik lagi ini prediction. Bisa jadi nyata, bisa jadi enggak. Yang namanya juga prediksi. Tentang 2024 bro. 2024, apa yang lu lihat nih dari seorang Ranu sebagai indigo? Kerusuhan. Wow, banyak yang bilang ya bakal kerusuhan ya. Apakah karena pesta demokrasi ini yang sebentar lagi akan terjadi? Karena kepentingan individual. Akan terjadi kerusuhan. Jadi ada aktor di belakang layar. Ya, bukan kemauannya masyarakat. Tapi memang ada faktor-faktor kepentingan individual.
Individual ya, bukan kelompok, bukan grup. Individual. Jadinya kerusuhan terjadi. I see. Di Indonesia. Di Indonesia. After that, apa lagi yang lu lihat? Bencana alam, artis. Balik lagi yang pertama ntar. Apa? Kan kita udah ngelaluin berapa bencana. Dari mulai bencana alam udah. Penyakit, COVID. Kelaparan udah. Wabah penyakit udah. Ya kan? Terus manusianya ini lagi bergejolak nih. Sisa yang terakhir ini. Perang. Apa bro? Menurut Ini lu? kan lagi perang kalau sekarang manusianya. Iya sih. Yang terakhir ini tinggal satu lagi, gua nggak tahu. Yang terjadi di Indonesia. Iya. Anjir, apaan tuh bro? Seluruh dunia, bodoh. Oh, seluruh dunia. Muncul nabi-nabi baru, Isi. kepercayaan baru. Nantinya kelompok dan ras semua perang suku. Ini udah diprediksi lama juga ya. Di konten-konten kita yang sebelumnya tuh, di konten gue ya akan terjadi hal dari pemuka-pemuka agama ataupun ya yang begitulah gitu kan. Ya di Korea aja juga ada ramai tuh kemarin, sempat ramein di Netflix kan, tentang agama ngaco gitu kan. Iya sih. Oke, kalau untuk pesan deh untuk 2024 apa nih? Mungkin dari pesan lu sebagai seorang indigo gitu. Pesan gua 2024 percaya pada diri lu sendiri sih. Intinya itu, jangan pernah yang namanya kita menyerahkan masa depan atau nasib di tangan orang lain. I see. Itu bahaya ya. Itu berbahaya karena orang lain sendiri pun dia nggak akan tahu masa depannya dia kayak gimana. Gitu. Jadi percayalah dengan diri sendiri. Percaya dengan diri sendiri. Apapun yang terjadi ke depannya, syukuri aja apa yang lu punya. Bersyukur. Intinya bersyukur doang sih. Untuk 2024 ini. Karena bakal terjadi hal-hal yang di luar nalar manusia. Aduh. Mulai dari pemberontakan, krisis, macam-macam ya. Macam-macam. I see. Bitcoin bakal naik apa turun bro? Menurut lo? Gak tahu gua kalau soal itu nanya sama gue. Gue baru mau invest nih. Nanya sama gue. Ntar lagi halving bro. Iya sih. Gue boleh ngeliat gambarannya gak sih? Gambaran apaan? Dari Nat. Oh Nat. Nah ini dia nih pas di akhir. Gue pengen mengundang Nat nih. Silakan. Ini Nat. Kita akan mereview dari gambaran Nat. Oke, kita masuk. Nat silakan di tengah. Oke, di tengah sekarang udah ada Nat, say hi dulu. Halo. Kering-kering olahraga, passwordnya kopi luwak nggak bikin kamu? Oh enggak gitu ya. Oke, Nat, jadi Nat tadi udah gambar dari beberapa yang kamu dapat gambarannya yang mana aja Nat? Yang pocong tuh yang pertama, yang di pohon. Ini di pohon. Terus dimensi yang gersang. Tanaman-tanaman yang aneh, iya betul. Sama terakhir yang anak kembar. Oke, mulai dari mungkin yang pocong dulu. Boleh silakan kamu review. Kurang lebih posisinya kayak gini. Dia agak di belakang pohon, bener. Betul. Kok lu bisa nyangka ini orang sih bro? Jelas-jelas itu pocong bro. Mana ada orang normal dikainin gitu siang-siang? Kan dikira kostum. Oh iya, lu kira kostum ya? Isi aneh juga ya, agak lain itu bro. Gue masih kecil bro. Oh iya. Lu gak pernah nonton Pocong Mumun apa waktu kecil? Gak pernah. Itu terkenal bro di Indosiar. Indosiar bukan sih Pocong Mumun? Iya. Gue inget banget tuh. Nah, terus apa? Ini kan ini, bener ya bro ya? Oke, yang kedua. Ini ada dua ya, dua-duanya di dimensi yang berbeda, bener. Betul. Ini yang kamu gambar ini di alam yang pertama kali mati suri. Betul. Yang gersang. Betul. Bener. Betul, hancur kayak gitu tanahnya. Jadi bukan yang kayak gurun pasir yang banyak pasirnya gitu, enggak. Yang aku lihat justru kayak retak-retak ya, kurang air. Gitu. Bukan karena foundationnya ini kan retak kan? Mungkin nggak boleh. Nah itu kan, iya. Hari ini gue nggak pakai foundation kok. Nah terus yang bawah ini itu sekilas tadi ngelihat tanaman yang di dimensi yang ketiga. Aku nggak tahu kenapa, tapi kayak mengingatkan sama bunga Rafflesia Arnoldi. Bunga bangkai. Betul. Dan yang nggak tahu ya, kayak pemandangannya, warna-warnanya tuh kayak yang di film Avatar. Ya, warna-warnanya berbeda sih. Ada yang biru. Kayak fantasi banget gitu lah. Ya. Oh, kayak dunia fantasi. Warna-warni. Gue
Kalau gitu kita bisa isekai dong ya, pindah ke dunia lain gitu bisa gak sih? Anjing wibu banget gua. Gue buka domain nih. Anjay. Oke. Ini terus yang kamu lihat alamnya apa aja? Nat, ini kan dari bunganya doang ya gitu kan? Ini lebih ke hutan sebenarnya. Hutan. Kayak hutan gitu, jadi rimbun. Hampir nggak ada cahaya masuk malah kayaknya. Oh, I see. Kayak hutan lindung gitu ya? Iya, tapi ya aneh-aneh aja mungkin makhluk hidup yang di situ either tumbuhan atau hewan. Ya aku nggak tahu ada hewan apa enggak gitu. Tapi bukan sesuatu yang biasa kita lihat di sini. Emang bener-bener dunia lain aja ya? Ya. Oh, I see. Tuh. Terus yang terakhir itu, nah ini si kembar yang terakhir. Jujur, tadi pas Karanu cerita itu, feelingnya mereka tuh nyampe banget ke aku gitu. Kayak, aduh, kok nyesek ya. Maksudnya mereka kayak kesedihan. Sedih banget gitu. Dan untung masih bisa nyebrang ya. Kan banyak kayak arwah yang Nggak bisa nyebrang karena emosi mereka sendiri. Betul. Gitu. Jadi kita kadang kan kayak bahas konten sebelah boleh gak? Boleh. Kayak yang waktu Miyako itu kan sulit. Oh, DA ya waktu Miyako. Iya betul. Kenapa? Karena rasa ingin menuntaskan keduniawiannya masih ada. Betul. Dan kita nggak bisa maksa kan. Oh lu harusnya perang gini. Karena Miyako betul. Karena Miyako nggak pakai Masako gitu kan. Betul. Nggak salah. Tapi sekarang mereka udah aman ya? Aman. Kalau kamu lihat Udah. aman ya. Oke. Terus apa lagi yang kamu gambarin? Udah. Gitu ya. Yang baru kedetek lah ya. Iya karena tadi Karanu sendiri kan lebih banyak cerita soal dimensi kan. Dan sosok-sosok itu paling ya cuman tadi sama aku pas ngeliat Karanu cerita yang dia bercermin. Itu aku kayak mungkin sosok aslinya ya. Aku kurang tahu. Jadi kayak sosoknya hitam kayak mungkin agak-agak berbentuk shadow gitu ya. Terus senyumnya lebar banget. Ya. Senyum Pepsodent bener. Iya betul nggak salah. Tapi giginya beda. Giginya kayak gimana? Bergerigi, bolong-bolong? Bergerigi. Oh ya kayak Tajam. demon dong kalau kayak gitu menurut kamu? Enggak, banyak kok yang Kayak gitu juga ya. Tapi emang powernya di bawah demon kalau aku rasa. Tuh. I see. Terus apa lagi nih yang kamu rasa dari Om Ranu? Anjay, kok jadi Om sih? Karena udah 36. Beda berapa tahun? Iya juga sih. Apa yang kamu rasa dari Om Ranu lagi juga? Apa ya? Ya, aku nggak tahu kalau soal tugas atau bukan ya. Tapi emang bakat yang Karanu punya tuh hampir aku nggak pernah ketemu di orang lain gitu. Cukup langka sebenarnya kalau buat aku ya, yang mungkin kalau aku bermain di dunia supranatural belum lama gitu. Tapi kalau untuk aku hampir gak pernah ketemu yang seperti ini. Agak lain lo bro. Gak gua doang host yang agak lain. Agak lain lo. Agak lain. Bedanya di mana? Apa karena healernya itu? Ya kemampuannya semuanya menurut aku baru aja. Baru. Iya juga sih benar unik. Makanya kan gua undang ke sini. Sebenarnya sih masih banyak yang pengen gua kulik ya. Tapi karena mungkin first episode ya segini aja cukup, ini aja udah 2 episode bro. Menurut gua ya, ya kan panjang. Ya kurang lebih kayak gitu. Thank you Nat. Mungkin nanti bisa dapat banyak gambaran lagi karena kita lagi nggak ATI juga kan atau apa, jadi nggak banyak gambaran. Dan gue nggak tahu, gue pengen nanya sih terakhir, lo ada sosok yang jagain gak sih bro? Untuk sosok yang jagain gue? Ya kan orang ada kodam, ada apa-apa, lu ya udah lu netral aja gitu loh. Gue nggak mau dijagain sih bro. Anjay, tapi lu ngejagain. Jagain aku dong mas, nggak gitu? Wow. Lebih tepatnya gue yakin dengan kemampuan gue sendiri sih. Selagi gue nggak berbuat buruk ke orang lain, ya nggak bakal ada yang jahat ke gue juga. I see. Kamu juga ngeliat gitu, nggak ada bukan istilahnya Ranu berdiri dengan kekuatannya sendiri. Yang ikut ada. Ya tapi bukan yang kayak mau nyetir Karanu kayak lu harus begini, lu harus begini. Betul. Gitu. Tetap free will-nya kayak Karanu itu yang paling main sih. Memang seharusnya seorang indigo seperti itu bro ya. Bukan lu yang disetir atau dipengaruhi, tapi lu yang menyetir diri lu sendiri. Gue yang dominan. Oke. Menerima saran nggak masalah gitu kan. Kayak dari mungkin ada orang yang lebih berpengalaman atau entitas tinggi gitu kan. Tapi ya semuanya harus difilter sesuai dengan keadaan kita juga sih kalau menurut aku. Keputusannya tetap di kita pokoknya. Oke, ini seru banget. Sebenarnya banyak banget yang masih pengen gue tanyain sama Bro Ranu. Tapi mungkin di next episode ataupun kalian sendiri masih ada pertanyaan soal Bro Ranu sendiri,
atau pengen kepo, lu ada Instagramnya juga kan? Nggak private kan, bro? Ada. Ataupun Nggak pengen private. mau konsul-konsul juga bisa lah ya. Boleh. Mau hipnoterapi, lu bisa ngubungin IG-nya Bro Ranu juga. Ada di box deskripsi juga, dan plus mungkin kalian mau nanya apa lagi nih yang perlu dikulik sama Bro Ranu gitu kan ya. Lu bisa komen di bawah guys. Dan mungkin teman-teman semua di rumah ada yang indigo juga dan pengen berbagi kisah keindigoannya. Karena gue yakin setiap indigo atau setiap manusia itu, mau terlepas dia cuma sensitif atau dia memang indigo, mereka memiliki cerita-cerita yang unik, yang asik banget untuk sharing, dan gue yakin pasti banyak nilai-nilai positif yang bisa kita ambil gitu sebagai penonton ataupun gue sebagai host sendiri gitu kan. Jadi ya langsung aja kontak atau DM gue aja di Instagram gue sendiri ya kan. Dan thank you buat Bro Ranu, intinya udah hadir hari ini di episode pertama Para Indigo. Gila gitu kan ya. Sama-sama bro. Thank you. Jadi buat kalian jangan lupa subscribe dari Bobokul TV juga, dan jangan lupa nonton DA juga, Detektif Astral ya. Natna thank you juga udah datang, udah menggambarkan. Nanti Natna juga bakal gue mau undang juga sebenarnya ya, satu episode sendiri untuk Para Indigo. Karena kamu belum ngobrol-ngobrol gitu kan. Dari katanya Natna tuh juga makin memperdalam dunia supernatural gara-gara nonton DA. Betul kan? Menemukan platform. Oh iya, menemukan platform ya. Tapi menjadi lebih baik lagi kan? Iya dong, harus. Tuh gitu. Jadi nanti kita ngobrol-ngobrol sama Nathan di episode tertentu, dan banyak yang gue mau undang sebenarnya, tapi ya kita lihat dulu ya kan, karena banyak jauh di luar kota juga. Gue bingung ada siapa ya. Nanti deh ya kan. Pokoknya Indigo itu menurut gue unik gitu kan. Unik, dan bukan unik dengan konsepnya kan tanda kutip aneh ya. Tapi mereka mempunyai kemampuan yang bisa dibilang di luar nalar manusia atau logika. Tapi balik lagi, para Indigo itu mereka juga manusia biasa. Mereka memiliki, bener katanya Bro Ranu, mungkin ya kesalahan lah sebagai manusia, tapi mereka memiliki juga rasa positif yang memang bisa berbagi kepada manusia dan punya tugasnya masing-masing. So far, sekali lagi terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment juga, subscribe juga. Komen di bawah kalau kalian ada input, karena ini episode pertama, masih dadakan juga. Gua kamera masih minjem ya kan. Memorinya sih sama kameranya juga gitu kan. Tapi ya kamera satu punya gua tetap. Ting. Tapi kan enak 2 angel ya nggak bro? Maksudnya ini kode angle. Angel kan kamu. Ya makasih. Angel baby, angel. Aduh, agak lain ya. Tentu aja kan kode-kode kayak gini kan ngefek. Oh, nih Bo, gue ada kamera pakai gitu kan. Ada yang But thank you sekali lagi buat semuanya. Jangan lupa untuk mampir-mampir di semua platform dari Bobokul juga, Detektif Astral. Dan sampai jumpa di next konten selanjutnya. Bro Ranu kapan-kapan kalau sama dia kayaknya boleh nih. Astral Projection bareng ya, ATI bareng ya. Seru nih kayaknya ya. Kita undang nih. So sampai jumpa di konten Para Indigo next konten selanjutnya. Sampai jumpa. By the way, kalau ada ide-ide tagline boleh ya. Gue masih bingung nih. Tagline Para Indigo apa ya? Silakan komen di bawah. Dan satu lagi, gue ada segmen juga cerita horor. Kalau kalian punya cerita horor langsung aja komen di bawah, ataupun komen di bawah. Ada di description box di situ. Kalian ada email yang bisa mengirimkan cerita-cerita horor, dan kalian mungkin bisa langsung diundang, atau gue buat short kontennya juga bisa di Mystery Call. Sampai jumpa, see you next content. Bye-bye. Saat jam 7 malam, dia mulai merasakan ada hawa yang beda di kamar yang dia tempati.